sisi eksternal, adanya bagaimana seperti itu. Nah, inilah nanti gambaran kita belajar hari ini. Jadi insya Allah nanti biar teman-teman ini punya pandangan tahun 2025 ini strateginya mau ngapain dengan mengetahui ini. Ya, oke. Kita mulai dengan digital outlook. Nah, ini secara dunia ya, secara global. Bahwasanya populasi dunia itu 8, sekian miliar, benar nggak ya? Bilion miliar ya? Ya. Terus yang menggunakan HP itu 8,6. Kira-kira antara populasi dengan yang punya HP, akeh mana? Akeh sih punya HP. Berarti ada kemungkinan satu orang itu punya lebih dari satu HP. Nah, itu. Terus pengguna internetnya itu 5,3. Berarti masih ada yang menggunakan mungkin HP yang jadul, belum ada internetnya. Bamba. Ya. Terus yang menggunakan sosial media itu 5 miliar juga. Selisihnya nggak banyak. Artinya media sosial ini sudah tidak bisa lepas dari pengguna HP. Nah, kalau hari ini ada nggak bisnis yang selama ini belum diperkenalkan di media sosial? Coba katakan. Ada nggak? Beneran? Sudah dikenalkan. Saya yakin ono balik. Ada? Nggak diperkenalkan sama sekali di media sosial. Dan kenapa? Malu. Kurang menguasai. Jenengan tahu Pak Mayat. Umurnya jenengan pinter. Ya, kira-kira kalau sama Pak Mayat lebih sepuh mana kira-kira? Pak Mayat. Tapi Pak Mayat ini coba lihat media sosialnya, TikToknya. Apa namanya Pak? TikToknya Pak? Ani Barokah. Coba lihat. Toko Al-Qolalah Jidan Pro. Jenengan lihat. Padahal tempatnya Pak Mayat ini ada di dalam berusuk sekali. Tapi kalau penjualannya mau ditarungkan sama yang punya outlet besar-besar di pinggir jalan, saya yakin masih di. Nah, karena sudah nggak bisa dihindari, ya. Dengan data ini sampai sudah harus bisa ya strateginya dibuat. Ini untuk yang global. Nah, sekarang di Indonesia. Nah, di Indonesia malah ngeri lagi, ya. Populasinya itu 278 juta. Tapi yang punya HP 353 juta. Nah, kalau dibandingkan dengan yang global tadi dunia, perbandingannya berarti banyak mana? Banyak Indonesia. Nah, gitu kok jangan enggak. Ayo. Berarti setelah ini wajib nanti biar ditagih sama teman-teman pengurus, ya. Harus ada media sosialnya. Jadi populasinya segini, tapi yang punya HP itu 353. Kira-kira berapa persennya? 50, nggak sampai ya? 40. Sekitar 40-an gitu ya. Nah, terus yang melek internet, ya, maksudnya yang menggunakan internet itu 185 juta. Dan sedangkan yang memakai media sosial itu 139 juta. Dan ini kenaikannya sangat luar biasa, ya. Pertumbuhan penduduknya kenaikannya 0,8, ya. Perkembangan HP-nya yang punya HP itu 0,7 dan pengguna internetnya 0,8. Ya. Nah, ini Indonesia. Makanya dengan mengetahui ini harus segera dieksekusi, harus punya media sosial, ya. Nah, kalau dari
total populasi yang ada di Indonesia itu persebarannya yang wanita itu 4,97%, sedangkan laki-laki 50,3%. Nah, kalau kadang-kadang kalau kita itu nggak berdasarkan data, berdasarkan asumsi, kita biasanya asumsinya apa? Yang cewek paling banyak, benar nggak? Nah, padahal secara data ini cowok paling banyak. Nah, nggak ini itu Pak, jumlah laki-laki dan perempuan di Indonesia, gitu. Diperhatikan ya, karena nanti ada rentetannya, masih berhubungan ya. Nah, terus urban populasi itu artinya orang yang berpindah dari desa ke kota, itu kenaikannya 58%. Dan ada 58% dari jumlah penduduk. Nah, artinya apa? Teman-teman yang kebetulan sekarang ada di perkotaan, maka ini menjadi pasar yang bagus, gitu, daripada yang ada di desa. Terus ini dari segi ekonominya ya, karena ini bahasa Inggris, ini biar Bapak Ibu bisa ini. Sebenarnya ini ada penjelasan saya. Kok hilang? Nah, terus ini spend orang memakai HP. Jadi orang menggunakan internet itu sehari itu 7 jam 38 menit. Bayangkan. Orang Indonesia itu utek-utek internet itu tuh, kalau di rata-rata per orang itu 7 jam 38 menit. Nah, artinya apa? Hampir 1 hari. Karena kan 1 hari itu kan kegiatannya kan ada banyak. Ada bekerja, ada tidur. Nah, tapi untuk HP saja itu mereka mengeluarkan 7 jam. Ya. Ini bisa dicek kalau di Facebook. Sampai menggunakan Facebook berapa lama, itu bisa dicek di Facebook. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita bicara customer journey, perjalanan customer, kayak misalnya orang ke sebelah salah misalnya, itu mereka kan pasti tahunya lebih dahulu, itu kan dari media sosial, terus kemudian nyari alamatnya, setelah tahu alamatnya datang ke tempat. Nah, artinya 7 jam ini sangat panjang, maka harus dimanfaatkan ya. Nah, terus untuk saat ini orang melihat TV itu cuma 2 jam ya. Bahkan saya yakin ya Bapak Ibu yang ada di sini mungkin hampir sudah nggak melihat TV sama sekali. Nah, ini kan rata-rata ya. Bisa jadi kan anak-anak juga masih melihat ya, gitu. Nah, terus ini kan internet ya, mantengi internet 7 jam ini. Dan untuk media sosial itu 3 jam ya. Jadi penduduk Indonesia itu mantengi media sosial itu kisarannya 3 jam ya. Sedangkan membaca berita atau apa lewat media online itu cuma 1 jam ya. Mendengarkan musik cuma 1 jam, dan radio cuma 32 menit. Nah, ini berdasarkan data yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan misalnya iklannya di radio, ya ini orang sudah nggak familiar atau sudah hampir tidak sama sekali mendengarkan radio. Nggak tahu. Nah, ini dari pengguna internet
180 juta tadi itu 66% dari populasi yang ada di Indonesia. Tadi yang sekitar berapa ya? 200 itu. Dan yang paling banyak dilihat ya, berarti. Nah, yang paling banyak website yang paling banyak diakses itu yang pertama adalah Google. Ya. Terus yang kedua YouTube. Nah, ini data. Kalau selama ini kita berasumsi kan, ya bisa jadi TikTok kan gitu, karena banyak sekali pengguna TikTok. Tapi kalau berdasarkan data, ternyata pengunjung masih banyak di YouTube. Ini berdasarkan data. Terus Facebook, Instagram, WhatsApp, Shopee, Twitter, ini. TikTok angkanya di 15, ranking 15. Gitu. Terus sosial media platform yang sering dipakai penduduk Indonesia yang pertama adalah WhatsApp, ya. Terus yang kedua Instagram. Nah, padahal ada yang masih pakai Instagram. Oh masih, karena umur ini. Kalau umur yang anak-anak SMA sekarang sudah hampir nggak ada yang pakai Instagram, ya. Apalagi Facebook sudah nggak ada sama sekali. Nah, ini datanya. Jadi artinya apa? Berarti WhatsApp itu juga masih efektif digunakan, misalnya story dan sebagainya. Nah, tapi saat ini jenengan mengamati nggak? Kalau habis misalnya chat-chatan dengan siapa itu, terus nanti story-nya dia yang muncul paling atas, mengamati nggak seperti itu? Nah, berarti walaupun Bapak Ibu ini misalnya sudah ada di media sosial, kalau jenengan itu nggak aktif komunikasi sama pembeli sampean, itu juga sama saja. Maka harus interaktif. Karena di media sosial itu ya namanya media sosial, media untuk bersosial. Maka harus ada interaksi. Misalnya sampai tadi misalnya sampai berayangi loh, aku ini sudah memakai WhatsApp tapi kok nggak closing, ya bisa jadi karena sampai nggak berinteraksi. Makanya kalau kita lihat di story kita itu paling mentok yang lihat berapa? Paling di angka ratusan, 100-200. Ya karena interaksi kita dengan yang lain itu kurang. Maka harus ada interaksi. Buktikan aja nanti sampean ke teman-teman yang nggak pernah berinteraksi, sampean lihat di story-nya nanti kan bisa jadi berada di bawah. Nah, habis itu coba sampean kirim itu WhatsApp ke dia, nanti lah langsung. Nah, karena WhatsApp sekarang sudah dibeli oleh Meta, jadi algoritmanya sudah hampir mengikuti Meta. Ya enggak ya? Ya bisa pakai ads nanti ini, karena ngiklan juga jelas dibantu oleh mereka karena ngiklan dan gitu. Nah ini waktu menggunakan sosial media paling banyak orang itu di TikTok. Dari TikTok walaupun secara ranking memang tadi dikunjunginya itu nomor 15, tapi orang itu dia tahan lama untuk scroll itu di TikTok. Ya. Nah ini makanya datanya TikTok ini yang pertama, kedua baru YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook. Padahal cara ngono WhatsApp ini yang sering kita gunakan untuk komunikasi ya, interaksi dengan yang lain, tapi masih kalah dengan TikTok. Itu.
Nah ini pengguna Facebook, ya, pengguna Facebook itu 100 juta, ini berarti 42% dari populasi. Nah, mereka ini mulai menurun, ya, walaupun tadi masih di angka peringkat yang kedua, tapi penggunanya mulai menurun. Makanya kalau Bapak Ibu ini masih mau menggunakan Facebook, ya tinggal siapa target marketnya. Kalau target marketnya itu memang ya usianya misalnya 25 sampai ke atas, atau bahkan sekarang 20 ke atas, itu menggunakan Facebook masih ini. Tapi kalau sudah di bawah itu agak kecil. Terus ini Instagram masih di bawahnya Facebook penggunanya. Ini juga sama, ada penurunan juga. Untuk penggunanya lebih banyak digunakan oleh wanita, ya. Kalau Facebook tadi, kalau Facebook ini laki-laki ya dia. Nah, jadi kalau target market sampean itu laki-laki, maka kolamnya mereka itu ada di Facebook. Nah, sedangkan kalau target market jenengan itu wanita, maka pola mereka ada di Instagram. Kalau ini Twitter ini anjlok sekali, apalagi setelah dibeli oleh Elon Musk, ya, karena memang brandnya sekarang sensitifnya itu sensitif negatif, karena sudah identik dengan konten-konten dewasa yang masuk di sana. Untuk YouTube ini stagnan, ya. Untuk penggunanya juga ternyata masih didominasi oleh laki-laki, ya. Nah ini TikTok, pertumbuhannya sangat luar biasa. Walaupun rankingnya tadi masih di ranking 15, tapi pertumbuhannya sangat luar biasa, ya. Nah maka dari itu Bapak Ibu yang saat ini belum menggunakan TikTok, silakan digunakan. Karena TikTok ini juga mendobrak paradigma lama. Karena dulu itu kalau misalnya Instagram, Facebook itu masih didominasi oleh brand-brand besar. Karena apa? Yang bisa melihat itu kan pengikut. Nah, kalau TikTok ini nggak peduli, sampai nggak punya pengikut pun. Kalau FYP, ya akan yang melihat ya bisa berjuta-juta, kan gitu. Makanya ini juga yang menggerus brand-brand besar itu. Makanya juga akhirnya sekarang, kalau dulu brand-brand besar itu jualnya itu mesti ke misalnya distributor atau apa. Kalau sekarang mereka langsung ke end user. Jadi akhirnya distributor dan sebagainya tarungnya juga sama produsennya. Kita. Makanya persaingan semakin ngeri. Ya akhirnya harga juga hancuran. Gitu. Nah, ini kira-kira orang itu kalau beli itu alasannya apa? Nah ini datanya. Jadi yang pertama, orang beli di media online itu, pasar online itu, keputusannya dia akhirnya memutuskan beli. Itu yang pertama itu karena adanya diskon, ya. Nah memang dengan adanya media sosial dan adanya marketplace, ini memang banyak sekali merubah mindset pembeli. Karena apa? Sampai tahu sendiri, dulu Shopee, terus Grab, ketika mereka bangun
brand mereka pertama kali, mereka ini apa? Hancur-hancuran diskon. Ya. Bahkan sampai sekarang kalau Shopee kan ya, Iya, masih gratis. sampai sekarang kan masih gratis ongkir dan sebagainya itu. Nah ini yang juga merusak. Grab, bahkan dulu pas Grab masuk itu ada teman yang di Surabaya itu karena dia brandnya apa lupa saya, karena dia ini disupport oleh Grab, ya kan, dia bisa menjual ayamnya itu cuma 5 rupiah. Akhirnya ruame, iya karena disubsidi oleh Grab, ruame, terus dia terlena hanya mengandalkan satu jalur distribusinya dan promosinya itu lewat Grab. Sekarang Grab kembali normal, akhirnya dia hancur. Padahal dulu dia punya hampir 100-an cabang. Dan ini ada record ya, Laziza dulu, punya teman. Dulu bahkan dia sering mendapatkan penghargaan dari Grab, dari Shopee Food. Tapi karena dia terlena dengan satu jalur distribusi dan promosi ini, akhirnya sekarang dia turun. Karena orang beli karena apa sebenarnya? Bukan karena produknya, tapi karena tadi. Itu. Terus yang kedua karena customer review. Nah makanya Bapak Ibu ini mulai sadar, harus sadar, ya. Yang Google Map-nya yang reviewnya jelek diperbaiki. Ini caranya Pak, ya jangan bantu teman-teman. Makanya kalau punya komunitas enak, ya nanti saling bantu. Itu. Ya karena berdasarkan customer journey-nya, perjalanan customer itu mulai dari dia tahu, habis tahu dia menggali informasi. Apakah benar misalnya tahu sebelah salah. Habis itu dia untuk pengambilan keputusan cari review-review yang ada, enak atau enggak. Karena apa? Karena dia nggak mau habis beli terus kemudian zone kan gitu. Nah maka review ini penting sekali. Jadi keputusan pembeli selain yang pertama tadi diskon, yang lebih penting lagi adalah customer review. Ya. Terus yang ketiga adalah free delivery. Jadi ini bisa sampai digunakan strategi nanti di 2025. Free delivery, ongkir gratis. Terus yang selanjutnya adalah promo. simple online checkout. Bagaimana sampai mempermudah ketika orang mau beli. Saya kemarin itu Bukalapak itu sebenarnya masih beroperasi atau belum sih Mas Rizwan? Sudah enggak? Nah kemarin itu saya itu cari ownership-nya mobil. Gara-gara cari di Shopee itu kisaran 9 juta, ada yang 2,5 juta. Terus saya lihat di Bukalapak ada 1 juta sekian. Nah saya itu sudah lama sekali nggak belanja di Bukalapak. Ternyata perbedaannya jauh sekali dengan Shopee. Kalau di Shopee itu kan kita beli maksimal harus dikirim berapa hari Mas? 2 hari? 2 hari maksimal ya? Nah kalau di Bukalapak itu bisa sampai 5 hari kesuwen. Terus nggak ada tombol untuk membatalkan. Nah wajib. Kalau di Shopee bahkan kalau sudah muncul resinya kan masih bisa. Tinggal apakah di ACC oleh penjual atau tidak. Pengembalian. Nah, kalau di Bukalapak itu nggak ada. Terus perintahnya di situ suruh menghubungi CS-nya. CS-nya juga gitu nggak bisa dihubungi. Tapi nggak banyak yang ikut ya. Terus yang selanjutnya adalah social likes dan komen. Nah, maka Bapak Ibu, kalau dulu itu saya itu punya akun Facebook banyak. Karena apa? Karena semakin banyaknya arus informasi, orang itu nggak akan berhenti nge-scroll kalau nggak ada sesuatu yang wah. Nah, maka saya siasati
ketika saya membuat postingan, itu tak komen diri. Itu buat apa ya? Dan bisa jadi yang TikTok yang rame itu juga seperti itu, karena ada jasa seperti itu, ada jasa seperti itu, dan ini juga yang digunakan oleh calon-calon presiden, itu ya pakai seperti ini. Nah, maka ya wajar ini menduduki ke yang keempat. Maka nih kalau teman-teman aku sudah main media sosial Pak, tapi kok nggak rame, dicoba pakai like dan komen, ya itu. Karena ini apa? Kalau ilmu psikologi ada yang namanya social proof, pengakuan sosial. Terus COD, nah ini juga membuat keputusan orang membeli itu salah satunya ini bisa COD. Terus mudah untuk ditukar kalau seandainya ada rusak dan sebagainya itu. Nah kalau di sebelah salah kita memberikan garansi, kita tulis di situ, ya garansi kekecewaan. Nanti kalau ada, ini ada di itu di dindingnya. Nanti kalau sebelah salah ada. Kalau uang keasinan, kemanisan itu bisa ditukar. Bisa ditukar. Bisa. Next day delivery. Jadi beli saat itu langsung dikirim. Nah itu kecepatan pengiriman berarti ini juga sangat mempengaruhi. Ya. Jadi ini ya beberapa yang orang itu pengambilan keputusannya itu karena ini. Nah kalau diurutkan, yang pertama adalah karena diskon, kedua karena customer review, free delivery, simple checkoutnya, begitu. Terus selanjutnya, bagaimana sih orang Indonesia itu menemukan sebuah brand? Nah, yang pertama, orang Indonesia itu menemukan sebuah merek itu karena di search engine. Jadi ya kayak misalnya di Google nyari akhirnya ketemu sebelah sawah gitu. Nah terus piye caranya biar kita itu bisa mendominasi di search engine? Piye Mas Iswan? Optimasi kata kunci. Ya termasuk kalau kita punya media sosial banyak, nanti otomatis ada di situ Mas ya. Nah ada muncul. Nah, makanya teman-teman harus punya media sosial. Jadi kalau sampai itu punya media sosial, misalnya nyari sebelah salah gitu, ya Facebooknya ada di situ semua, Facebook, IG. Makanya apapun media sosial, sampai buat saja di sana. Gitu. Toh nanti kan bisa untuk videonya buat satu saja, tapi kan bisa di-upload di banyak semua media sosial. medsos. Terus yang kedua, sosial media ads. Jadi orang itu mengetahui sebuah merek. Yang pertama tadi apa? Dari search engine. Terus yang kedua dari sosial media ads. Sosial media ads itu berarti beriklan. Terus sosial media komen. Ya, makanya banyak juga orang-orang itu yang nyepam komen di konten kontennya orang lain. Gitu. Ternyata itu nomor 3, berarti masih efektif. Gitu. Biasanya lihat aja di apa Instagram itu, akun yang centang-centang biru itu juga banyak juga yang masih ikut nimbrung komen. Mereka yang sudah besar aja masih nimbrung komen biar mereka diketahui banyak orang. Masa kita yang belum apa-apa nggak mencontohkan seperti mereka gitu. Terus yang keempat, word of mouth. Jadi ini dibicarakan karena digosipno, ya.
direkomendasikan. Nah, mulut ke mulut direkomendasikan. Dan rekomendasi kan ada banyak. Ada rekomendasi media sosial tadi, misalnya kita pakai influencer, kan gitu. Nah ternyata website juga masih nomor habis itu ada TV ads, ya, baru brand website. Ternyata website juga masih efektif. Nah dengan data ini saya harapkan untuk Bapak Ibu semua melek media ini semua, ya. Oke. Nah ini penjualan di online paling banyak itu yang mana sih? Jadi yang paling banyak itu ternyata masih di kategori elektronik, ya. Terus yang kedua di fashion, ketiga di makanan. Bedanya food sama beverage apa? Hah? Makanan berat dan ringan. Ya, ternyata masih banyak makanan berat, ya. Jadi ini datanya. Nah maka Bapak Ibu semua kalau barangkali tahun depan itu mau membuat bisnis, mungkin ini bisa menjadi acuan, ya. Pasar mana yang paling besar? Pasarnya besar, biasanya tantangannya juga besar. Nah itu tadi untuk apa? Digital outlook-nya. Nah sekarang kita ke generasi outlook-nya.